Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lina, yang dimana pertanyaan saudari adalah bagaimana strategi yang tepat untuk digunakan seseorang yang ingin membuat bentuk kesehatan baru agar sukses menurut pandangan ilmu antropologi. Baik, saya akan menjawabnya, yang dimana jawaban menurut kelompok kami itu adalah dengan cara mempromosikan kesehatan. Nah, di mana dengan cara mempromosikan kesehatan dapat merupakan revitalisasi dari pendidikan kesehatan pada masa yang lalu, yang dimana dalam konsep promosi kesehatan itu tidak hanya merupakan proses penyadaran masyarakat dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja, tetapi juga sebagai upaya yang mampu menjembatani perubahan perilaku baik di dalam maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Adapun 3 strategi kesehatan yang terdapat dalam promosi kesehatan itu. Yang pertama adalah advokasi, yang kedua adalah mediasi, yang ketiga adalah memampukan. Sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Rometo Pasaribu. Saya menjawab pertanyaan dari saudari Leni Bancin, yang dimana pertanyaan saudari adalah apa peran antropologi kesehatan dalam dunia kesehatan. Saya akan menjawabnya, yang dimana secara umum antropologi kesehatan senantiasa memberikan sumbangan pada ilmu kesehatan, antara lain yang pertama yaitu memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan, termasuk individualisnya atau individunya, di mana cara pandang ini tepat akan membantu untuk memberikan kontribusi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat dengan tetap bertumpu pada akar kepribadian masyarakat yang membangun. Contohnya, pendekatan sistem, pendekatan holistik, emik, relativisme yang menjadi dasar pemikiran antropologi dan dapat menggunakan untuk membantu menyelesaikan masalah dan mengembangkan situasi masyarakat menjadi lebih baik. Lalu yang kedua yaitu memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya di bidang kesehatan. Memang tidak secara tepat meramalkan perilaku individu dan masyarakatnya, tetapi secara tepat bisa memberikan kemungkinan luasnya pilihan yang akan dilakukan apabila masyarakat berada pada situasi yang tepat. Lalu yang ketiga yaitu sumbangan terhadap metode penelitian dan hasil penelitian, baik dalam merumuskan suatu pendekatan yang tepat maupun membantu analisis dan interpretasi hasil tentang suatu kondisi yang ada di masyarakat. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari saudari Ainal Cahyani. Di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara agar ahli antropologi mudah diterima di seluruh peranata kesehatan atau rumah sakit. Di sini kami akan menjelaskan 3 pokok utamanya. Yang pertama itu gimana si antropolog itu harus memberikan rasionalisasi bahwasanya suatu cara yang dijelaskan dalam memandang masyarakat secara keseluruhan maupun anggota individu mereka. Di sini ilmu antropologi itu menggunakan pendekatan yang menyeluruh atau bersifat sistem, di mana peneliti secara tetap menanyakan bagaimana seluruh bagian dari sistem itu saling menyesuaikan dan bagaimana sistem itu bekerja. Kemudian juga yang kedua itu si antropolog itu harus memberikan suatu model secara operasional berguna untuk menguraikan proses-proses perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga itu para ahli antropologi itu harus menawarkan kepada ilmu kesehatan suatu metodologi penelitian yang longgar, efektif untuk menggali serangkaian masalah, teoritis yang praktis dan sangat luas. Jadi di sini dapat kita rangkum yang di awal istilahnya para antropolog itu harus mampu diterima di masyarakat. Antropolog harus beradaptasi di lingkungan masyarakat dan mampu merasionalkan bahwasanya ilmu-ilmu medis yang bersifat tradisi itu dapat digunakan oleh masyarakat luas. Baik,
Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Salma Karami Jumpana Tanjung, yang dimana pertanyaan saudari itu mengatakan bahwa apa hal yang mempengaruhi dan yang menyebabkan bidang ajian antropologi kesehatan zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda. Saya akan menjawabnya, yang dimana kita lihat pada tahun 1849 menurut ahli Rudolf Virchow, ahli paleontologi di Jerman terkemuka. Pada tahun 1849 beliau mengatakan bahwa apabila kedokteran adalah ilmu mengenai manusia yang sehat maupun yang sakit, maka apa pula ilmu yang merumuskan hukum-hukum mau sebagai dasar struktur sosial untuk menjadikan efektif hal-hal yang inheran yang menjadikan manusia itu sendiri, sehingga struktur sosial dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit dalam masyarakat. Dan maka dokter atau di bidang kedokteran dapat ditetapkan sebagai antropologi. Namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa Virchow berperan dalam pembentukan asal-usul bidang antropologi kesehatan tersebut. Munculnya bidang baru memerlukan lebih dari sekedar cetusan inspirasi yang cemerlang. Lalu, pada tahun 1953, sejarah pertama tentang timbulnya perhatian antropologi kesehatan terdapat pada tulisan yang ditulis menurut ahli Caudill yang berjudul Applied Anthropology in Medicine. Tulisan ini merupakan tour de force yang cemerlang. Akan tetapi, meskipun telah menimbulkan antusiasme, tulisan ini tidak akan menciptakan suatu disiplin baru. Lalu, pada tahun 1963, menurut ahli Schwartz, memberi judul Antropologi Kesehatan, dan Paul memberikan antropologi kesehatan dalam suatu artikel mengenai kedokteran dan kesehatan masyarakat. Setelah itu, baru-baru ahli antropologi Amerika ini benar-benar menghargai implikasi dari penelitian-penelitian tentang kesehatan dan penyakit bagi ilmu antropologi. Pengesahan lebih lanjut atas subdisiplin antropologi kesehatan ini adalah dengan munculnya tulisan yang dibuat ahli Pearsall pada tahun 1963 yang berjudul Medical Behavior Science yang berorientasi antropologi. Lalu, budaya merupakan hasil karya manusia. Budaya lahir akibat adanya interaksi dan pemikiran manusia. Manusia akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka hasilkan, yang dihasilkan oleh manusia. Budaya manusia juga akan ikut berkembang dan berubah dari masa ke masa. Hal ini terjadi pula pada kebudayaan kesehatan yang ada pada masyarakat. Budaya kesehatan akan mengalami perubahan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat dan teknologi yang semakin canggih, dan budaya kesehatan di masa lalu berbeda dengan budaya kesehatan di masa sekarang dan mendatang, di mana perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor perubahan budaya kesehatan dalam masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dahulu saat akan melakukan persalinan minta bantuan oleh dukun bayi dengan peralatan sederhana. Namun, saat ini, pada masa sekarang ini, masyarakat lebih banyak mendatangi bidan atau dokter kandungan dengan peralatan yang serba canggih. Bahkan mereka bisa mengetahui bagaimana keadaan calon si bayi mereka dalam kandungan melalui USG. Saat ini masyarakat lebih memaknai kesehatan. Banyaknya informasi kesehatan yang diberikan melalui penyuluhan dan promosi kesehatan membuat masyarakat mengetahui pentingnya suatu kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat
baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, inti dari jawaban saya itu perbedaan yang menyebabkan kajian antropologi kesehatan dan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu adalah pada berkembangnya teknologi yang canggih dan pengetahuan yang berkembang pesat. Sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jody, di mana pertanyaannya adalah bagaimana solusi ketika masyarakat menolak pelayanan kesehatan yang berbeda dengan budaya pengobatan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Jadi menurut kelompok kami, hal pertama, hal terpenting yang harus dilakukan oleh tim medis yang berada di lingkungan masyarakat tersebut adalah melakukannya sosialisasi tentang pentingnya pengobatan secara medis atau pelayanan kesehatan secara modern daripada pelayanan kesehatan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau pelayanan kesehatan berdasarkan dengan kepercayaan budaya di masyarakat itu tadi. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh. Contohnya itu seperti imunisasi, di mana imunisasi itu harus dilakukan oleh beberapa tim medis yang memang mengerti tentang bagaimana prosedur untuk melakukan imunisasi terhadap anak-anak yang masih balita, seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwasanya tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan atau bisa diobati hanya dengan pengobatan tradisional yang dipercayai oleh masyarakat, oleh kebudayaan masyarakat itu tadi. Nah, jadi pelayanan kesehatan secara modern atau dengan tim medis kekinian itu juga sangat dibutuhkan. Contohnya seperti proses persalinan, di mana masyarakat desa biasanya lebih percaya kepada dukun anak. Nah, tapi ketika proses bersalin itu tidak berjalan dengan lancar, misalnya terjadi pendarahan kepada si ibu yang akan melahirkan ini, tentu saja si dukun beranak ini tidak bisa mengobati hal tersebut atau menangani hal tersebut. Nah, disinilah dibutuhkannya tim medis yang bisa melakukan pelayanan kesehatan secara modern dengan teknologi-teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang ini. Jadi menurut kelompok kami, jika ada masyarakat yang menolak pelayanan kesehatan yang berbeda dengan budaya pengobatan yang berlaku di masyarakat itu tadi, hal yang pertama harus dilakukan itu adalah sosialisasi seperti yang saya jelaskan tadi, dan harus adanya kesadaran diri dari masyarakat itu tadi tentang betapa pentingnya pengobatan kesehatan secara modern. Dan tidak semua penyakit yang ada di diri kita itu bisa disembuhkan oleh pengobatan secara tradisional. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 dari saudari Desi, yang soalnya itu merupakan jelaskan bagaimana bentuk-bentuk budaya yang muncul sebagai respon yang adaptif serta berikan contohnya. Jadi pertama saya akan menjelaskan pengertian dari budaya adaptif, di mana budaya adaptif merupakan budaya sosial atau masyarakat yang menerima perubahan, termasuk kelompok penyelamat yang melihat lingkungan dan perbaikan proses internal berkelanjutan. Nah, contohnya itu, misalnya pada dahulu kala di hutan itu diisu-isukan bahwasanya hutan itu memiliki penunggu, misalnya roh-roh gaib, setan ataupun hantu, begitu. Pada masa sekarang hal itu pun mulai dikembangkan lagi isu-isu tersebut, di mana kegunaannya itu dapat mengurangi risiko dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap hutan, contohnya penebangan hutan liar, di mana diceritakan dalam mitos bahwasanya di hutan itu ada yang namanya dihuni oleh roh-roh gaib, sehingga siapa yang datang ke hutan itu dan merusak hutan itu akan mendapatkan karma ataupun hukuman dari para roh-roh nenek moyang, begitu kira-kira. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lina, yang mana saudari Lina bertanya tentang kekurangan-kekurangan dalam pelayanan kesehatan yang terdapat di buku pada halaman 281. Nah, bisa kita lihat bahwasanya kekurangan-kekurangannya itu adalah
reaksi atau dampak yang diberikan dari pengobatan itu tadi. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contohnya. Misalnya, salah satu tindakan preventif yang sangat berhasil adalah penyemprotan dengan DDT untuk memusnahkan faktor nyamuk Anopheles yang menyebarkan malaria. Nah, banyak daerah di dunia ini yang telah terbebas dari malaria akibat aktivitas tersebut, di mana aktivitas ini adalah menyemprotkan seperti gas atau cairan ke daerah lingkungan kita untuk memusnahkan nyamuk itu tadi. Namun di beberapa tempat, akibat dari penyemprotan tadi berdampak pada banyaknya jumlah kucing yang mati. Mereka menggosokkan diri mereka ke dinding yang baru saja disemprot DDT, menjilati bulu mereka, yang akhirnya menyebabkan banyak dari kucing-kucing tersebut mati akibat keracunan dari obat DDT itu tadi. Selanjutnya, kekurangan yang terjadi itu adalah karena kucing-kucing tadi itu mati, yang pada awalnya kucing-kucing itu berperan sebagai penangkap tikus dalam masyarakat tradisional, maka populasi tikus besar dan tikus kecil meningkat dan akhirnya mengganggu persediaan bahan makanan masyarakat desa. Seperti itu.